Halo guys, masih soal pagar laut di Tangerang. Kali ini kita akan membahas soal Pak Kades, ya. Kades dari Desa Kohot, Pak Arsin bin Sadib, yang menjadi sorotan publik setelah dilaporkan menghilang di tengah penyelidikan kasus yang melibatkan proyek pagar laut. Dan ini berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM yang diduga tidak sah. Nah, kasus ini mencuat setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang Pak Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan yang menjadi objek proyek tersebut telah hilang secara fisik akibat abrasi, sehingga semua hak atas tanah tersebut juga hilang. Nah, ada beberapa dugaan pelanggaran hukum terkait ini, ya. Yang pertama adalah soal penerbitan sertifikat yang tidak sah. Jadi banyak ahli hukum yang berpendapat bahwa penerbitan sertifikat untuk lahan yang tidak ada secara fisik merupakan pelanggaran hukum, dan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terutama jika ada unsur penipuan atau kolusi dalam prosesnya. Maka jadi aneh ya ketika kita mendengar polisian tidak menemukan unsur pidana dalam kasus ini. Lalu yang berikutnya adalah soal kekayaan yang mencurigakan. Jadi Arsin ini diketahui memiliki banyak sekali aset mewah, ya, termasuk mobil-mobil mahal gitu ya, Rubicon dan sebagainya, yang nilainya jauh di atas gaji resminya tentu sebagai kepala desa. Dan tentu ini menimbulkan kecurigaan bahwa kekayaan tersebut mungkin berasal dari praktik korupsi terkait proyek pagar laut ini. Nah, menghilangnya Arsin ini menimbulkan kemarahan di kalangan warga dan anggota DPR tentunya. Publik merasa bahwa tindakan menghilang ini menunjukkan ketidakberanian untuk menghadapi konsekuensi hukum dari tindakan yang diduga melanggar hukum. Banyak warga desa yang merasa dirugikan oleh proyek ini, terutama mereka yang memiliki hak atas lahan di sekitar area tersebut. Maka penting sekali untuk kita melihat tindakan dari aparat penegak hukum, seperti melakukan penyelidikan, ya. Meskipun Kejaksaan Agung telah memulai penyelidikan terhadap kasus ini dan meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk Arsin harusnya. Namun hingga saat ini belum ada tindakan tegas terhadap Kades Desa Kohot ini. Nah, lalu beberapa anggota Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR BPN ini juga telah dipecat gitu ya, karena keterlibatan mereka dalam penerbitan sertifikat yang bermasalah ini. Dan ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa ada kesalahan dalam proses administrasi tanah. Ya, sekarang ini publik, kita semua menunggu langkah-langkah konkret dari aparat penegak hukum seperti KPK dan kepolisian untuk menyelidiki lebih dalam kasus ini. Jadi banyak yang menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini diusut tuntas, bukan hanya mereka yang berada di tingkat kementerian saja. Jadi masyarakat berharap bahwa Presiden kita Prabowo Subianto segera memanggil kepala-kepala aparat penegak hukum untuk memberikan instruksi tegas dalam mengusut tuntas kasus ini. Karena marwah pemerintahan saat ini sedang dipantau oleh publik, dan tindakan cepat serta transparan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jadi kasus Kades Kohot ini yang menghilang ini merupakan indikasi adanya masalah serius dalam pengelolaan tanah dan potensi korupsi di tingkat desa. Dan dengan adanya tekanan dari publik dan lembaga hukum, semoga saja semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban demi keadilan dan transparansi bagi masyarakat. Ya, karena masyarakat berhak mendapatkan penjelasan dan tindakan nyata dari pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak mereka masih dilindungi oleh negara. Salam.